siap juga, tinggal mempersiapkan diri mereka. Kira-kira strategi apa yang akan mereka gunakan untuk di game kita yang kedua? Karena di game yang pertama sudah sepanas itu dan harusnya Miramar bisa lebih panas lagi. Oke, dan kita bakal langsung terjun kali ini ke map paling besar kali ini untuk di PUBG Mobile, dia Miramar. Game kedua kita di weekday 3. Ya, betul banget. Dan kita penasaran banget nih, kira-kira flight path-nya akankah menguntungkan tim-tim yang bertanding atau mungkin sedikit merugikan beberapa tim yang bertanding di Miramar. Dan ternyata Fair. fair Kak Flo, 50-50 pembagian untuk tim-tim yang bertanding. Ya, ini benar-benar fair banget dan mayoritas tim akan cukup senang ya melihat arah pesawat ini. Tapi lihat, NFT baru diomongin turun di El Pozo, langsung turun di awal-awal. Mereka tampaknya mengincar area El Azhar. Ya, El Azhar kali ini dan berdekatan sekali dengan tim YG yang kayaknya bakal ngincer Tierra Bronca dan sekitarnya. Yes, betul. Dan juga kalau misalkan kita sedikit melihat dari minggu yang pertama Kak Flo, dari NFT pun juga mereka turun di sekitaran El Azhar dan juga berbarengan dengan tim Yangon Galacticos pada waktu itu, di mana mereka turun di tempat yang bersamaan karena biasanya El Azhar kan sempat kosong dan ternyata sekarang Yangon Galacticos lebih milih untuk sedikit lebih atas lagi mengincar ke arah bagian Tierra Broncanya. Betul, dan NFT yang mendapatkan El Azhar tanpa ada perlawanan. Dari tim NFT nggak bisa menuju ke Russell Val karena memang ada Forivals juga ya mengisi area-area tersebut. Tapi di lain sisi dia bakal lihat dari tim BTR tampaknya juga sudah mulai turun dekat dengan area Impala. Gua nggak tahu nih BTR emang incarnya Impala atau pengen ngambil gudang dulu dan ambil kendaraan baru lanjut ke Impalanya atau mereka punya plan yang berbeda. Ya betul, karena kan sekarang kalau sekarang kita lihat itu sedikit beriringan dengan tim MSC dan ternyata circle-nya mengarah ke bagian utara, Kak Flo. Betul, ini utaranya benar-benar utara banget yang pastinya akan menyulitkan tim-tim yang turun di bagian selatan, apalagi turun di bagian Valle del Mar karena baru nyampenya udah jauh. Betul. Nyetir kendaraannya jauh lagi menuju ke arah utara. Setuju banget, berarti mereka juga nggak bisa memiliki spare waktu yang lebih lagi untuk mereka bisa memperluas lagi area lootingan mereka. Tapi nampaknya ada pertemuan antara dua tim yang berbeda, antara Geek dan juga The Xavier. Ini seharusnya di area El Pozo. Ya, ini di El Pozo kita bakal lihat dua tim ini langsung bertemu juga, di mana dari DX baru join kembali dan mungkin mengagetkan nih permainan mereka dari tim Geek Fam. Dari DX tampaknya tampil cukup pede di game pertama, WWC di game kedua langsung nabrakin kembali El Pozo. Sekarang mulai mengincar juga tim Geek Fam yang ada di bagian bawah mereka. Split cukup jauh dilakukan oleh tim DX, tapi dari Geek Fam cukup berdekatan 2-2. Sedangkan dari DX semua masing-masing beda posisi. Iya betul, dan melihat bahkan dari arah tim DX dan juga tim Geek ada satu player yang sama-sama di dalam compound yang sama. Mereka scrapping compound dan sementara itu lihat dari arah Rabis masih berusaha untuk mengumpulkan informasi lebih jauh juga, di mana Miracle berdiam diri, menahan dirinya agar nantinya tidak bisa memberikan informasi juga ke arah tim The Xavier. Iya, dari tim Geek Fam tampaknya masih tertahan juga. Dari DX sudah naik ke atap juga membuat pemain dari Geek Fam gak bisa bergerak dengan bebas. Dia sudah mengincar bagian-bagian jalanan supaya tim Geek kalau sampai ke jalanan mencari kendaraan atau pengen cabut dari area rumah bata bakal langsung terpantau oleh Duke. Tapi Duke kalau lihat senjatanya juga bisa dibilang gak terlalu layak. Ya betul, tapi nampaknya dari Zen udah cukup low juga, SP-nya udah tinggal 1/4 untuk saat ini. Sementara itu lihat juga dari arah Rebis masih berusaha untuk mencari angle yang lebih enak lagi untuk bisa nge-backup tentunya karena tim The Xavier. Sementara itu Geek masih berusaha untuk bisa mendapatkan momentum dan juga timingnya. Karena kalau misalkan kita bisa lihat ini kayaknya dari Geek lootingnya juga masih terbatas banget Kak Flo. Iya, dari Geek ini masih terbatas, sama-sama terbatas sih. Tapi untungnya dari tim DX, mereka punya 2 player kan yang gak kelok. Iya. Mereka bisa melakukan looting, sedangkan dari Duke dan juga dari Frankie nggak salah, itu bakal nge-lock terus ke arah pemain-pemain dari Geek. Tapi lihat dari seorang Duke tampaknya dia nggak bisa dijangkau oleh pergerakan dari tim Geek. Mereka mau nggak mau naik ke atas itu susah, harus lewat pinggir-pinggir jendela. Yes, ditambah dari Rebis itu juga ngelok ke arah bagian angle jendelanya untuk bisa memberikan backup fire tentunya ke arah seorang Duke. Dan sementara itu Rebis udah juga menaiki salah satu level yang tertinggi juga untuk bisa membuka angle vision lebih luas lagi untuk bisa melihat nih pergerakan dari arah tim Geek Fam. Iya, kita bakal lihat tampaknya dari DX sudah langsung mengunci ke berbagai angle, membuat tim Geek Fam, paling nggak 2 player mereka, sangat sulit untuk keluar dari area rumah bata. Tapi satu pemain di bawah Rabis juga harus waspadai kali ini karena dari seorang Miracle bisa coba naik ke atas dan merebutkan high ground advantage-nya. Di lain sisi GD mulai terpantau di area Valle del Mar. Ini kita bilang nih, tim yang rotasinya susah nantinya. Baru nyampe Valle del Mar PR, ntar berangkatnya PR lagi. Betul, karena kan circle-nya mengarah ke bagian utara banget dan sementara itu ada statistik dari seorang Daybot yang berhasil bisa mendapatkan total 18 elimination dengan total damage-nya 5.597 total damage. Betul, ini perolehan dari jumlah damage yang cukup tinggi dari seorang Daybot tim GD yang terpaksa skip
satu Super Weekend tampaknya statistiknya juga masih mengerikan banget ya. Dan terlihat juga kali ini dari Daybot memberikan assist cukup banyak di game kali ini. Tapi kita ngomong-ngomong game kali ini, di menit ke-5 sudah ada knock yang mulai terpantau dari tim-tim yang sedang bertanding di Windy. Yes, dan ternyata knock tersebut bukan dari tim The Xavier dan juga tim Geek, tapi justru malah V Gaming yang sedang fight dengan tim APG di area luar lainnya Miramar. Sementara itu dari arah Miracle masih berusaha untuk mencari angle yang lebih luas lagi, tapi nampaknya ini dia satu player knockdown dari arah tim V Gaming, di mana Tom nampaknya akan coba langsung di-secure elimination oleh seorang Zero. Iya, ini V Gaming ini tim yang masih cukup galau ya, di mana awal-awal mereka terlihat di game sebelumnya juga dipukul player mereka, sempat ke take down juga, dan mereka lagi butuh-butuhnya poin untuk lolos ke Super Weekend. Sekarang Tom sudah ke take down juga, membuat sekarang dari tim V Gaming harus terpaksa lanjut fight-nya dengan 3 player mereka saja. Yes, betul, tapi nampaknya juga ada backup fire dilontarkan dari arah tim V Gaming untuk bisa menjadikan itu sebuah trading lagi karena tim APG. Sementara itu Zero akan coba diburu nampaknya oleh seorang Chua, akan semakin lebih dekat lagi, akan langsung di-push nampaknya oleh seorang Chua, mencari angle lebih enak lagi di 14 kan, vehicle-nya dicari, akan diuber dan lihat bahkan Uzinya udah mulai spray down dan ternyata Zero masih berusaha untuk memberikan counter spray, tapi nampaknya ada backup juga dan nampaknya fight kembali pecah lagi juga di area bagian El Pozo-nya. Betul, 2 sisi fight mulai terjadi di Jumacara dan juga dari El Pozo, di mana dari El Pozo tampaknya dari tim DX mulai kehilangan member mereka, tapi dari Chua memberikan spray ke arah Zero. Zero di bawah lumayan low, akhirnya jepit dari 2 angle berbeda membuat dia tertumbangkan tanpa ada backup dari player-player APG lainnya. 1-for-1 untuk APG dan juga tim VGM. Sedangkan kalau kita berkaca ke arah El Pozo, tampaknya fight juga semakin pecah di antara Geek Fam dan juga tim DX, di mana dari Geek Fam dapetin 1 poin eliminasi tapi juga dipulangkan Miracle ke arah lobby. Yes, betul, dan bahkan satu player dari The Xavier juga ada berhasil bisa di knockdown oleh tim Geek, dan nampaknya dari Lamborghini belum terlihat pergerakan pasti untuk bisa nge-revive satu rekan ter-knockdown. Sementara itu dari arah Demroot akan coba mundur sedikit untuk bisa mengambil angle yang berbeda lagi, dan sementara itu Shane yang dari awal udah low juga HP-nya masih belum bisa melakukan healing-healing untuk bisa memenuhi lagi HP-nya. Ya, kita bakal lihat dari seorang Damrut sudah mengambil angle yang cukup belakang untuk ngebuka vision lebih luas lagi, tapi dengan masing-masing tim ini, DX dan juga tim Geek Fam, tinggal menyisakan 3 member. Tentu ada pasti kepikiran juga, ini fight-nya masih worth it nggak kita lanjutkan lagi, karena kalau mereka sampai kehilangan member lagi, sisa 2 player itu sulit banget untuk bersurvive ke late game. Yes, betul, dan apalagi kita tahu kalau misalkan dari tim Geek itu mereka juga tim yang cukup objektif, mereka lebih milih untuk objek ke plasma. Sementara itu lihat juga dari arah tim Secret nampaknya akan sedang fight juga dengan Fast Clan, di mana Korokpai juga mau terpantau, tapi Matoy lebih milih untuk menaiki satu buah vehicle-nya untuk bisa back off lagi, akan coba disengage fight-nya dengan tim Fast Clan. Iya, dari seorang Matoy bakal back off kali ini dan menghindari fight langsung dengan tim Fast Clan di awal-awal permainan. Tapi di lain sisi kita bakal lihat tim-tim sudah mulai bergerak. Ini udah mulai ada bukti nih bahwa tim udah mulai rotasi menuju ke bagian utara. Sudah ada pertemuan juga di antara beberapa tim yang sedang bertanding, dan ini akan menciptakan mungkin beberapa pick off ketika lagi rotasi. Yes, betul, dan sementara itu di area bagian El Pozo juga masih terus diamati pergerakan dari arah 2 tim yang berbeda, di mana Tradkill juga mulai terjadi. Sementara itu lihat juga dari arah Fast Clan berusaha untuk mekat rotasi dari arah tim Secret, tapi nampaknya Matoy cukup low juga SP-nya, berusaha untuk diberikan tapping fire juga dari arah angle high ground dikuasain oleh tim Fast Clan. Yap, dan kita bakal lihat juga dari tim Face. Tampaknya kedatangan satu tamu yang menyulitkan mereka di awal-awal, tapi di belakang 2 tim ini juga ada tim lain yang mulai memantau, mendengar arah tembak-tembakan juga granat yang dilontarkan dari kedua tim yang sedang berperang kali ini, di mana dari seorang iShot selempar bom ke arah depan dilontarkan cukup jauh, dan tampaknya Matoy, Fredo knocked out kali ini membuat dari tim TS tinggal menyisakan 2 member mereka. Kids tampaknya juga cukup sulit untuk ngebantu player-player yang knockout karena dia juga nggak punya cover yang memadai. Sekarang Face begitu pede langsung turun ke bagian bawah, pengen fight dan pengen meng-clear tim Secret. Yes, betul, dan keunggulan kuantitas justru jauh dimiliki oleh tim Fast Clan. Sementara itu dari iShot nampaknya berusaha untuk backup juga, akan coba disengage dan meninggalkan satu player lainnya dari arah Kid yang masih tertahan juga di bawah satu lower gendam. Lihat meledak begitu saja vehicle-nya dan menghambat sudah pergerakan dari arah iShot. Sementara itu Kid juga dapat touchdown, berusaha untuk di-fortingkan satu buah vehicle, dan itu udah vehicle explosion. Belum mampu bisa menumbangkan satu player lagi dari arah tim Secret. Iya, tapi kita bakal lihat dari Vintores juga sudah knock out dari sisi belakang. Ini gue bilang nih, tim yang mendengar adanya peluru yang dilontarkan, tim yang mendengar ada bom dilontarkan, langsung datang untuk nge-third party, Face dan juga dari tim Secret. Onyx join the fight, lemparan bom juga mulai jatuhan ke arah tim Face, tapi dengan zona kembali pindah ke bagian utara, ngedonat kali ini, tentu membuat tim-tim lain juga harus sedikit bergerak, mungkin mengambil pinggir-pinggiran Crucible Valve atau bahkan mengambil bagian-bagian HDP. Yes, dari MSC juga masih butuh perang lebih banyak lagi karena mereka turun di area sekitaran LL, butuh rotasi lagi untuk lebih jauh lagi masuk dalam circle, dan sementara itu dari arah tim Fast Clan masih berusaha untuk mengamati angle juga ke arah tim Onyx. Sementara itu Kid nampaknya udah berhasil di take down, dan ternyata masih bisa, itu dia last hitnya, berhasil bisa mendapatkan player tambahan lagi kan tim
Secret, berarti tim Secret misalkan last man standing mereka untuk saat ini. Iya, tinggal iShoot, seorang diri yang ada di bagian Shack kali ini di mana dari Kids juga udah ke take down, harusnya udah gak bakal bisa bergerak terlalu jauh lagi karena hanya ada besi-besi tipis yang mengcover dia dari tim FaZe. Tapi FaZe tampaknya juga bermain sangat hati-hati di mana Onyx sudah dijauhi jaraknya, 3 poin eliminasi dikantongi dan menjadi awal seger bagi tim FaZe. Yes, betul banget, dan nampaknya Beard Eleven akan bermain kembali untuk bisa melengkapi lagi line up daripada tim FaZe Clan, dan sementara itu Corpai akan berusaha untuk memanfaatkan satu buah loot crate sementara itu dari V Gaming Chua berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown juga tadi ke arah tim Geek Fam. Iya, tampaknya fight-nya berlanjut untuk tim Geek Fam, tapi bukan lawan DX, kali ini lawan VGM yang sedang melakukan rotasi juga di pinggir-pinggir El Pozo melewati bagian low ground open field-nya. Tapi VGM tidak akan join the fight ke area El Pozo, mereka bakal langsung lewatin dan langsung menuju ke bagian circle lebih dalam lagi. VGM tentu mendapatkan poin-poin segar di awal-awal, tapi sekarang bergeser sedikit RRQ bertemu dengan tim Onyx. Wow, di mana Sky Ulti nampaknya juga masih seorang diri aja, belum ada tanda-tanda backupan dari arah tim Onyx, sementara itu dari arah tim RRQ kita masih belum mengetahui nih, kira-kira tahu gak sih kalau misalkan di area compound mereka ternyata diisi juga oleh tim-tim lainnya itu dari arah tim Onyx. Kayaknya tidak RRQ tahu, malah yang Onyx kayaknya nggak tahu deh karena mereka begitu open nih pindah-pindahnya baru sekarang ketahuan dengan adanya peluru yang dilontarkan ke arah mobil dari seorang Sky Only. Ya, betul, dan nampaknya dari arah Sky Only tidak jadi untuk bisa regroup dengan rekan satu tim dari arah tim Onyx, sementara itu V Gaming juga nampaknya akan coba di-cut rotasinya oleh seorang Snipe dan Fredo menggunakan M4 masih belum bisa menumbangkan satu poin dan akan jadi kedua kali, tapi nampaknya backup fire yang connect dari arah V Gaming Porsche berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown, satu buah confirm, bahkan Geek langsung dipulangkan ke arah lobby semua playernya. Yap, dan VGM kali ini mendapatkan poin-poin segar dan juga looting-lootingan tentu yang membuat mereka semakin kuat nanti masuk ke arah zona. DX mengetahui bahwa Geek Fam dipulangkan ke arah lobby oleh VGM, tentu akan menjadikan sebuah informasi yang penting bagi mereka agar tidak terburu-buru keluar El Pozo. Takutnya dipotong juga sama VGM. Ya, setuju banget, dan bahkan dari arah bagian high ground akan coba dikontrol areanya oleh tim MS Chonburi di mana Ponzai melakukan pronation tadi, tampaknya ada backup fire juga yang berusaha untuk mencicil HP dari arah seorang Ponzai, berusaha untuk menutup angle-nya, sementara itu satu player knockdown dari arah tim APG. TG13 langsung dapetin hotshot juga ke arah player dari tim APG dan membuat kali ini Onyx dan kawan-kawan harus berhati-hati dari bagian high ground. Tapi dengan zona yang mental ke bagian utara lagi, ini nggak banyak waktu nih buat mereka men-secure spot-spot yang sekiranya center banget. Di lain sisi dari tim MSC punya advantage yang begitu besar. Jumlah anggota advantage. Dari dari posisi lokasi mereka juga jauh lebih enak. Tinggal bagaimana mereka bisa mengeksekusi tim APG dari posisi mereka. Ya, sebetulnya sementara itu dari arah APG akan lebih mengamankan dirinya dulu untuk saat ini karena tahu angle-nya benar-benar di lock dari arah tim MS Chonburi. Sementara itu PopZ 007 juga masih berusaha untuk melihat lagi angle yang lebih luas lagi karena tim APG di mana mereka masih berusaha untuk mengandalkan higher ground dan juga lower ground-nya masing-masing. Iya, lihat dari sana Jasper juga sudah melakukan flank ke arah tim APG membuat mereka semakin terjepit di area dari bangunan graveyard-nya. Sedangkan kita bakal lihat dari MSC lainnya juga masih ngelock di pinggiran circle, tidak ingin memberikan sedikit pun space kepada lawan-lawan mereka. Zona pun kali ini mental ke arah kanan dari circle, tentunya ini mengambil area open field dan pegunungan yang cukup banyak, membuat tim-tim lain juga harus berwaspada karena ini zona susah dimainin. Yes, betul, apalagi terjadi penumpukan di area sekitaran barat daya dari map itu sendiri, dan sementara itu ada rotasi juga yang segera dibangun oleh tim Genesis Dogma di mana dari iShot last man standing dari arah tim Secret tidak berusaha juga untuk bisa nge-cut rotasi dari arah tim Genesis Dogma. Ini menjadi kabar gembira tentunya, sementara itu RRQ juga sudah mulai terpantau rotasi untuk saat ini. Sementara itu di bagian high ground luar lainnya ada tim Young Galacticos yang juga sudah mulai terpantau posisinya. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim RRQ juga mulai pindah kembali ke rumah mereka ke arah WT, dan sekarang di lain sisi GD bakal harus nembak ke arah tim FaZe yang sudah maju motongin mereka di bagian WT-nya juga. Tapi dari tim RRQ juga bakal bertemu dengan tim YG yang langsung menok seorang Asa ke arah bawah. Nerpeko di bawah cukup low tapi masih bisa menjaga badan dia. Sekarang dari tim RRQ harus berhati-hati di sisi belakang karena juga ada FaZe di bagian WT-nya. Yes, betul, dan dari arah tim APG juga knockdown bahkan langsung dikonfirm jadi sebuah elimination point juga untuk tim MS Chonburi. Sementara itu dari arah Ponzai juga masih berusaha untuk mendapatkan lagi confirm elimination tambahannya lagi ke arah tim APG. MSC terus menambah poin-poin mereka, membuat APG benar-benar locked out dari area circle-nya. Tidak memberikan sedikit pun ruang gerak bagi tim APG dengan satu persatu player mereka ditumbangkan. Tinggal menyisakan seorang Onyx, seorang diri yang tertahan di bagian belakang. Tapi di lain sisi dari area-area rumah sekitar WT tampaknya VP bertemu dengan tim BTR. Daripada BTR ke-knock, satu player mereka lagi Yuhai knocked out. Tinggal dua player masih aktif, Liquid dan juga Kani Zuxi. Lempar granat dikokang oleh Fluket, tapi ada knock yang begitu baik dari seorang Zuxi menumbangkan VPE yang sekarang membuat mereka sedikit sulit untuk maju lagi ke arah rumah dari BTR. Yes, betul, Zuxi berusaha untuk memberikan backup fire, tentunya ada lemparan belasan molotov ke arah seorang Fluket, tapi nampaknya membakar dan itu di knockdown hampir dan ternyata bisa
di knockdown lagi, 3 player knockdown, tapi Zoxy Jursol terkena granat dilontarkan juga dari arah tim Vampire. Iya, tinggal kali ini Liquid yang bertahan. Dapatkah Liquid menyelamatkan seorang Yuhai dan membuat keadaannya kembali lebih lega untuk tim BTR. Tapi Ravenclaw tahu bahwa ini tinggal satu player yang tersisa. Langsung coba ngelok ke arah tim BTR. Dia mendengar langkah-langkah dari seorang Liquid tapi salah menebak lokasi dari Liquid. Kali ini lemparan bom tidak menebakkan targetnya. Ravenclaw masih menebak-nebak nih di mana Liquid sedang revive. Yes, betul. Predict Nets dari arah seorang Ravenclaw masih belum connect. Sementara itu player Knockdown udah mulai bangkit juga dari arah tim Vampire. Berusaha untuk nge-push juga karena bagian pertahanan dari arah tim Bigeton akan langsung di-push dari 2 player sekaligus. Sebenarnya Stone dan juga Ravenclaw akan langsung masuk. Terus smoke dilakukan di mana Zoxy terknockdown lagi untuk yang 2 kalinya. Sementara itu dari arah Liquid terlihat begitu jelas pergerakan yang coba dicari dan knockdown kembali lagi terjadi. Nampaknya dari arah trading terjadi. 2 knockdown terjadi. Sementara itu dari arah tim Yuhai masih bisa bertahan tapi last man standing Bigetron. Oh no, berhasil bisa di-clear areanya oleh tim Vampire. Yes, tampaknya BTR pada game kedua kali ini kembali harus pulang di awal-awal permainan. Nah, setelah itu tim BTR masih juga ada kesempatan di game-game selanjutnya untuk mengumpulkan poin-poin bagi mereka. So kita bakal kayaknya juga tampaknya Infinity bakal fight dengan cukup lama dengan tim-tim lain di bagian-bagian Blue Zone. Bahkan dari tim VGM, dari tim-tim lain juga banyak yang masih nahan sakitnya Blue Zone kali ini memasuki zona kita yang keempat. Yes, betul. Dan sementara itu dari arah Porsche juga masih berusaha untuk menahan sakitnya Blue Zone di circle kita yang keempat. Melakukan healing. Sementara itu satu buah vehicle-nya masih bisa digunakan. Tapi diawasi pergerakan betul-betul dari arah seorang Nuzi dari tim Infinity. Iya, tampaknya dari Nuzi juga Logan. Tadi mengincar Porsche, tapi dengan asapnya yang menutupi angle shoot-nya. Membuat kali ini seorang Porsche berpindah, tapi di takedown sama tim yang berbeda, yaitu YG kali ini. Wow, ini dari V-Gaming juga harus lebih step up lagi gameplay mereka kalau misalkan mereka tidak ingin skip Super Weekend yang ketiga kalinya, Kak Flo. Iya, tentu ini menjadi tantangan bagi mereka juga, langsung dipulangkan di awal-awal, tapi untungnya mereka dapetin 5 eliminasi, sehingga mereka pulang dengan 5 poin pada game kali ini. Bukan hasil yang terburuk, tapi tentu bisa lebih baik lagi. Tapi kita bakal kali ini juga pindah ke arah MSC lagi dan lagi. Tim yang dari tadi berperang terus, sedangkan oh no, bukan hal yang kita ingin lihat. Tampaknya 2 tim Indonesia harus saling nge-clear kalau mereka pengen mengamankan posisi di pinggir zona kali ini antara RRQ dan juga tim GD. Tentu bukan fight yang kita pengen lihat, tapi kenyataannya Battle Royale tidak bisa memilih lawan. Lemparan bom dari seorang bom maju ke arah depan, apakah bakal kena targetnya? Terkena, tapi NRP kok tidak sampai tertumbangkan. Ya, sebetulnya sementara itu dari arah luar lainnya, Nichil lagi berusaha untuk nge-backup juga ke arah tim RRQ, berusaha untuk memberikan backup fire juga. Sementara itu Nerpeko dan juga Voldemort berusaha untuk memberikan lemparan utility lagi berupa granat ke arah bagian depan, tapi ternyata masih belum bisa mengenai targetnya, yaitu ke arah tim Genesis Dogma. Betul, tampaknya dari tim RRQ menerima juga peluru dari belakang, tapi dia dari Logan dan juga seorang Gatun bakal perang dengan tim YG. Gatun nih, last player dari tim Infinity. Dapatkah mereka bertahan menghadapi tim YG? Zona pun bergerak, membuat kali ini dari tim Infinity harus terpaksa meninggalkan Logan yang lagi knock out. YG pun tahu ini kesempatan 5 poin, langsung pengen motongin seorang Gatun nih, tapi Gatun ini langsung pindah posisi nge-flank dengan sangat baik, dan sekarang terus diincar oleh tim YG. Damage-nya masuk, membuat dia semakin low, dan kayaknya bakal termakan oleh sakitnya Blue Zone. Infinity pulang di posisi ke-12 pada game kali ini, membawa 2 poin eliminasi. Yes, betul. Dan sementara itu fight juga masih terus terjadi antara 2 tim Indonesia yang berbeda, Genesis Dogma dan juga RRQ. Sementara itu dari arah Voldemort juga masih berusaha untuk bertahan di arah bagian lower ground. Sementara itu Vampire kedatangan tamu juga dari arah tim MS Chonburi. Yap, dari tim MSC, dari tadi fight terus-terusan, sekarang harus bertemu dengan tim monster juga, yaitu tim Vampir yang terus menahan pinggir-pinggiran zona bersama dengan tim MSC. Kedua tim ini tampaknya masih kekeh untuk saling fight, saling menukar peluru juga, tapi belum ada knock yang terjadi di antara 2 tim ini. Yes, dari Sub juga masih berusaha untuk mengandalkan bagian angle yang tertinggi, dan juga nampaknya dalam perang granat yang tadi diupayakan oleh tim Vampire untuk bisa menyentuh posisi dari arah tim MS Chonburi. Sementara itu dari arah RRQ akan fight kembali nampaknya dengan arah tim yang berbeda. Sementara itu jangan Galacticos akan coba di counter lagi oleh tim RRQ, di mana satu band knockdown dari arah Solangrod. Betul, tampaknya dari Onyx juga join the fight menghadapi tim YG, mengambil pinggir-pinggiran zona. YG yang lagi asik fight dengan tim RRQ, sekarang kedatangan tamu juga. Mereka harus fokus ke 2 angle yang berbeda. Smoke tentu menjadi opsi terbaik untuk langsung membutakan angle shoot dari lawannya. Tapi Jeffs dengan Rambonya sangat pede, langsung kali ini nembak dan dapetin 2 player dari tim YG, menyisakan Tamyo, seorang diri di depan, seorang Jeffs. Tapi dari YG masih punya 1 player lagi di sisi belakang. Dapatkah dia akan memberikan covering fire juga? Karena sekarang dari seorang Tamyo bakal maju ke depan, tapi ada juga Sky Only yang langsung menyambut kedatangan dari seorang Tamyo, menumbangkannya dan menyisakan 1 pemain YG, seorang diri bertahan. Yes, betul. Dan lagi Jeff berhasil bisa mengeksekusi 1 player dari arah tim Yangon Galacticos, dan lihat OneSec masih berupaya untuk bisa menahan posisinya sebaik mungkin untuk bisa menyelamatkan placement point tentunya untuk tim YG. Sementara itu dari OneSec tidak memberikan informasi sekecil apapun kepada tim Onyx, dan nampaknya dari seorang Jeff juga harus segera menutup angle-nya karena healing juga diperlukan dari arah angle seorang Jeff. Yes, zona kembali berpindah kali ini, di mana kita lihat cukup banyak tim akan bertempur di zona kita yang ke
kali ini. Dan dari NFT sudah berperang juga dengan tim DX dan tampaknya NFT berhasil menumbangkan 2 player tim DX dan bisa menyelamatkan member-membernya yang lagi knocked out. Nice play dari tim NFT, sekarang masih selamat juga. Dan tampaknya dari NFT harus maju sedikit lebih jauh. Kalau mereka ngeflank ke kanan, itu malah aman banget. Iya Kosong. benar, betul. Karena di bagian kanannya masih kosong. Sementara itu dari arah tim RRQ juga terpantau terkena beberapa cicilan HP damage yang dilontarkan dari tim Genesis Dogma. Sama halnya tim Genesis Dogma. Trading dari damage-nya juga udah mulai terjadi dari antara kedua tim yang berbeda. Iya, tapi sekarang kita bakal lihat juga dari tim MSC. Tim yang sekarang gak usah perang di pinggir zona, dapetin zona. Harus men-sharing pinggiran circle dengan tim VPE. iShoots masih terpantau, masih selamat juga kali ini. Last player dari tim Secret yang di awal-awal sempat berperang. Sekarang coba bertahan selama mungkin. Tapi Mort menok seorang Booms membuat keadaannya sedikit berbahaya bagi tim GD. Tampaknya RRQ harus maju ke depan, terlalu riskan. Mereka lebih pilih untuk fight kali ini. Yes, betul. Dan tim Secret juga last man standing-nya berhasil dipulangkan karena lebih di urutan yang ke-10. Sementara itu dari arah bagian Broken Wall for Rivals berusaha untuk memberikan suppressing fire juga karena tim-tim yang terlihat dengan begitu jelas sama halnya dengan tim MH Chonburi berusaha nge-cut lokasi dari arah tim Genesis Dogma. Tapi dari GD satu player mereka tembus dan masuk ke bagian low ground dari tim MSC. MSC spray down ke arah Korpai, belum bisa menumbangkannya. Di lain sisi dari Daybot juga ditumbangkan oleh tim FaZe. FaZe posisinya enak banget, punya kompon, ada di pinggir zona juga dan memotong 2 tim sekaligus, GD dan juga tim RRQ. Yes, betul. Dan ada lemparan gerak juga tadi coba dimasak dengan sangat matang oleh kedua tim yang berbeda. Sementara itu dari GD akan coba melanjutkan lagi rotasi mereka. Sementara itu dari tim Vampire berusaha nge-push juga ke arah tim MS Chonburi dan Genesis Dogma Nichil akan memberikan suppressing fire juga ke arah tim RRQ. Untuk saat ini 4 tim berbeda fight di cara yang bersamaan. Betul, ini knock demi knock mulai terjadi juga di antara tim-tim yang sedang bertanding. MSC bakal fight dengan tim VPE memperebutkan bagian selatan dari circle. Knock demi knock mulai terlihat di antara tim-tim, tapi belum ada tim yang lagi-lagi dipulangkan ke arah lobby. VPE sudah bertemu dengan tim MSC, Jasper di knock out, TG13 bertahan, tapi bom juga mengenai VPE membuat mereka tertumbangkan. Pops out of combat kali ini terpaksa harus bertahan, tapi di lain sisi FaZe, RRQ dan juga GD bakal berperang di pinggir zona. Yes, betul. Dan nampaknya ada setup ulti juga yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim berusaha untuk membutakan vision satu sama lain, tapi nice try juga untuk tim Genesis Dogma untuk di game kita yang kedua kali ini, Kak Flo. Betul, kali ini tampaknya dari tim GD juga mendapatkan game pertama cukup sulit, langsung diincar oleh cukup banyak tim di awal-awal permainan. Yes, betul. Dan nampaknya juga dari arah bagian luar lainnya FaZe Clan juga sedang fight dengan tim-tim lain di mana RRQ juga masih berusaha untuk bisa touchdown masuk ke arah bagian bibir circle. Sementara itu dari arah MS Chonburi terus diburu posisinya oleh tim Vampire di mana Ravenclaw juga udah siap dan juga tampaknya ada backup satu sama lain dari arah tim Vampire berusaha untuk meng-clear semua player dari arah tim MS Chonburi. Iya, dari VP bakal pelan-pelan nge-push ke arah MSC, tapi dengan low ground yang mereka miliki tampaknya membuat tim VP sedikit sulit untuk bergerak ke arah depan. Knock demi knock dapat juga oleh tim MSC membuat VP sekarang malah dalam keadaan yang tidak menguntungkan. MSC lagi cari cara untuk melakukan reset kembali karena dari seorang Ponzai masih knock out, membuat keadaannya sementara hanya 2 player tim MSC yang bertahan dan juga 2 player dari tim VP bertahan. Lemparan bom ke arah bagian low ground, dapetin 1, bahkan langsung knock juga 1 player tambahan. Tinggal 13 orang diri yang bertahan dan dipulangkan ke arah lobby oleh VP. VPE 8 eliminasi kali ini. Wow, Vampire benar-benar on fire banget untuk di minggu kita yang ketiga kali. Sementara itu dari NFT juga udah mulai terpantau masih konflik dengan 4 player mereka, tapi nyatanya kedatangan tamu dari tim For Rivals yang berusaha untuk kikis juga satu demi satu, tapi nampaknya dari arah Blippi berusaha untuk mencari juga di mereka letak player yang berusaha untuk menghalangi jalur dari arah tim NFT. Yes, tapi Onyx meratakan lawannya. Kali ini membuat tim NFT bisa bertahan sedikit lebih lama, tapi Onyx juga mendapatkan poin-poin tambahan yang begitu berharga. Tampaknya NFT dipulangkan ke arah lobby. Ya, di posisi kelima. Yes, betul. Dan 4 tim tersisa di mana dari arah FaZe Clan juga masih berusaha untuk kepik tipis ke arah bagian depan, di mana dari seorang Tony yang berusaha untuk kepik lagi ke arah bagian musuh-musuh. Sementara itu dari arah Onyx, Sembei masih bisa bertahan juga di balik satu buah natural obstacle. Yap, dari seorang Nerpeko menumbangkan Ravenclaw, tapi Nerpeko nggak bisa gerak kemana-mana, benar-benar terjepit di tengah-tengah zona kali ini. Membuat tim VP sedikit lebih sulit masuk ke zona, tapi dia pun juga sendirian. Nggak bisa terlalu luas pergerakannya. Ravenclaw knock out, 3 player lagi bakal coba untuk nge-backup seorang Ravenclaw yang masih dalam posisi out of combat. Yes, dan kali ini center akan coba dikontrol areanya oleh tim RRQ, di mana RRQ juga udah mulai mengetahui bahwa ada Vampire yang saat ini berusaha untuk retake area yang dikuasai terlebih dahulu oleh tim RRQ. Lemparan molotov bahkan berusaha untuk membakar upaya lawan-lawannya saat ini. Sementara itu dari arah RRQ akan berusaha untuk nge-flank ke bagian kiri, lemparan molotov lagi untuk bisa nge-predict posisi pasti dari arah tim Vampire. Betul, Nerpeko pun sadar di belakang dia masih ada lawan juga, dia bakal coba untuk bertahan dengan smoke yang dilontarkan ke sisi belakang, tapi Nerpeko perlu berhati-hati karena lihat kiri kanan depan belakang semua ada lawan yang berbeda, membuatnya benar-benar nggak bisa gerak kemanapun dengan bebas. Yes, karena ada satu player dari arah Vampire bisa untuk nge-flank dan nyatanya player lagi dari Onyx berhasil Wah, ditemukan, Nerpeko. tapi Nerpeko berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown tadi karena tim Vampire Stone ter-knockdown saat ini posisinya. Benar-benar Nerpeko nahanin lawan dengan sangat baik, tapi memang tekanan dari VP terlalu besar membuat Nerpeko akhirnya ditumbangkan, tapi nice try bagi Nerpeko dan juga tim RRQ bertahan hingga top 3. Top Dan 3. bahkan Nerpeko lawan VP 4 orang bisa knockin 2.
Yes, betul banget. Dan lihat dari arah Face Clan juga masih berusaha untuk memberikan suppressing fire karena tim Face Clan terlihat juga dari Vampire, terlihat rotasi begitu jelas dari arah angle seorang Beer 11. Iya, kita bakal lihat dari VPE, tampaknya mereka sudah berhasil untuk revive, tapi kehilangan Ravenclaw dari line up mereka. Face dengan 4 player punya keunggulan. Oh enggak, Ravenclaw berhasil revive. Face yang tinggal 3 player kali ini dan bakal cuma untuk fight dengan tim VPE. Zona menurut gue seimbang, tapi untuk masalah center lebih dikuasai oleh tim Face. Dimana VPE tadi sedikit terlalu lama ketahan sama Nerpeko. Yes, betul banget. Dan 4 melawan 3 posisinya saat ini, di mana dari arah Toniki juga masih berusaha untuk memainkan bagian lower ground untuk bisa ngepick juga angle-nya karena tim Vampire. Dan nampaknya dari arah tim Vampire juga masih cukup sabar untuk bisa menunggu kedatangan juga, berusaha untuk menemukan timing yang tepat juga untuk mereka bisa menembus pertahanan dari arah tim Face Clan. Betul, dari Face masih bertahan juga di bagian area mereka. Corpai di tugasan sisi belakang memastikan Ravenclaw tidak nge-flank. Lihat tuh, flankernya mereka Ravenclaw itu udah bersiap-siap. Dia tahu bahwa ini fight itu depan-depanan. Gue bakal cari celah di pinggir-pinggir circle untuk nge-flank ke arah Face. Dan Face tahu, lawan gue VPE. Ini ada flankernya. Gue kunci dengan Corpai yang langsung ngambil pinggiran circle juga. Iya, betul banget. Dan strategi akan digunakan untuk di circle yang terakhir, sementara itu dari arah Swap. Dan juga nampaknya dari Face Clan berusaha untuk memberikan predict shotnya juga ke tim Vampire, karena setup smoke juga sudah mulai dilontarkan dari arah tim Vampire. Betul, spray down mulai dilakukan juga oleh tim Face, tapi VPE dengan smoke yang mereka lempar begitu strategis menggocek-gocek posisi dari tim Face, membuat mereka sulit banget tertembak. Dan sekarang mereka sudah mengkontrol bagian lower ground dari tim Face. Face kali ini kalah jumlah anggota, membuat mereka sedikit tertekan di balik gundukan mereka. Corpai belum bisa untuk nge-flank balik tim VPE karena langsung ditabrak juga oleh Ravenclaw. Ravenclaw nggak nge-flank, dia tahu dia dikunci, ikutan join the fight depan-depanan, membuat 2 pemain dari Face langsung tertumbangkan kali ini. Corpai seorang diri bertahan 1 lawan 4, dapatkah dia mengubah keadaan? Corpai sudah mengantongi 5 elim, dapatkah dia menambah kembali elim-elimnya? PP, pede banget, 4 lawan 1, mereka pasti bakal maju ke depan coba menumbangkan seorang Corpai. Yes, betul. Dan Fuket nampaknya akan menjadi pembuka jalan untuk tim Vampire, di mana akan langsung nge-push ke area pertahanan dari Corpai. Dan itu dia, holy shot dari tim Vampire, berhasil bisa mendapatkan WW jadi mereka untuk di game kita yang kedua. Iya, tembakan sniper yang begitu mengerikan dari VPE berhasil menumbangkan Corpai sekaligus mengamankan WW jadi bagi tim VPE di game kita yang kedua dengan total 12 eliminasi. VPE langsung ngantongin 27 poin. Wow, Vampire itu dari game yang pertama mereka tuh emang udah bener-bener on fire. Kayak kita tahu tuh Vampire tuh mereka bukan tipikal orang yang mereka langsung objektif perang-perang enggak. Mereka tuh objektif ke circle dari pinggir ke pinggir. Tapi di minggu yang ketiga bener-bener perubahan drastis terjadi dari tim Vampire. Betul, mungkin mereka juga pengen nyoba ya. Iya. Untuk coba bermain lebih center lagi, mencari mungkin berbagai opsi strategi lainnya. Dan pada game kali ini VPE bener-bener galak banget dapat